Hai sahabat Ilyaswan, berjumpa kembali di channel YouTube Novel Ilyaswan. Kita lanjutkan membaca novel Keluargamu Bukan Keluargaku, bab 19, POV Novel. Cahaya matahari sangat menyengat sehingga membuat keringatku bercucuran. Pagi ini terpaksa aku berangkat kerja tanpa sarapan. Kania tidak memasak untukku pagi ini. Alasannya dia sudah telat berangkat ke kantor. Padahal sudah berulang kali aku katakan, jangan lagi bekerja saat sudah menikah denganku. Tapi dia sama sekali tidak mengindahkan peringatanku itu. Terpaksa aku harus sarapan nasi uduk di warung dekat kantor. Untung saja masih ada. Karena mengingat ini sudah jam masuk kantor, aku sudah menyuruh Winda untuk mengurus semuanya. Dia memang sekretaris yang bisa aku andalkan kapan saja. Tumben sarapan di sini Pak Noval, sapa Bu Ijah yang punya warung. Dia memang mengenalku, karena setiap jam makan siang aku selalu makan di warungnya. Walaupun ada kantin kantor, aku lebih memilih makan di sini. Selain harganya yang murah, juga rasa makanannya sama seperti makanan rumahan. Iya nih, Bu Ijah, istri saya nggak sempat masak, jawabku sambil tersenyum diri. Sebenarnya aku malu jika harus mengatakan alasannya, tapi begitulah kenyataannya. Kania meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan lebih memilih bekerja. Kenapa istrinya Pak? Sakit? Tanya Bu Ijah lagi sambil mengelap daun pisang dengan kain. Daun pisang itu digunakan untuk membungkus nasi. Enggak Bu Ijah, ini hari pertama dia kerja lagi. Jadi sok sibuk banget, padahal gaji dia enggak sebanding mah dengan gaji saya. Jawabku sambil meneruskan makan. Aku mengambil satu butir telur sambar, lalu memakannya sampai habis. Bu Ijah terlihat tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Mungkin dia tidak suka aku berkata seperti itu. Tapi itulah kenyataannya. Pasti gajikannya jika dibandingkan dengan gajiku tidak ada seberapa. Rumah tangga itu tidak sepenuhnya tanggung jawab istri, Pak. Semua isi di dalamnya itu kewajiban suami yang mengurusnya. Sahut Bu Ijah lagi setelah melayani pembeli yang melakukan pembayaran. Mana bisa begitu, Bu Ijah? Yang bertanggung jawab atas semua di dalam rumah itu perempuan. Tugas laki-laki hanya mencari nafkah. Jawabku tidak suka. Memang begitu kenyataannya, Pak. Tidak ada tugas apapun istri di dalam rumah. Jika kalian para laki-laki melihat kami melakukan semua itu, artinya kami ingin mengabdi dan mendapat pahala lebih dari yang namanya pernikahan. Jelasnya lagi sambil duduk di depanku. Saya memang sudah mengatakan pada istri kalau dia tidak harus bekerja, tapi dia membantah. Itu artinya dia istri durhaka, kilaku kesal. Karena jika mendengar penjelasan Bu Ijah, seperti sangat menyudutkanku sebagai suami. Aku yakin semua suami akan membantah ucapan Bu Ijah barusan. Tidak semestinya semua pekerjaan rumah kami yang tangani, apa juga pekerjaan dan tugas istri di rumah. Selama ini dia kenapa tidak bekerja? Tanya Bu Ijah yang membuatku kembali berpikir. Karena dia patuh, sekarang dia sudah membangkang, jawabku jengkel. Sebenarnya banyak sekali undang-undang yang ingin aku keluarkan, agar beban di dalam dada bisa jadi lebih ringan. Tidak ada tempatku bercurah diri. Jika aku menceritakan semuanya pada ibu, itu sama saja bunuh diri. Ibu pasti akan membela Kania, karena dari dulu ibu memang menyuruh Kania bekerja. Itu berarti ada yang salah dari rumah tangga kalian. Makanya dia memilih untuk kembali bekerja. Jawab Bu Ijah lagi, lalu pergi meninggalkan aku seorang diri. Dia bangun dan kembali melayani pembeli. Wajahnya sedikit masam. Mungkin dia kesal jika mendengar cerita tentang rumah tangga, karena dari kabar yang beredar, dia adalah janda cerai karena suaminya menikah lagi dengan daun muda. Beberapa saat aku termenung, memikirkan perkataan Bu Ijah barusan. Hingga akhirnya dering telepon dari Winda mengagetkan. Aku segera menerima telepon darinya. Mungkin ada hal yang penting. Halo Win, ucapku saat panggilan terhubung. Halo Mas, ini bentar lagi kita bakalan ada meeting, jawab Winda. Jangan panggil Mas kalau di kantor, balasku sedikit berbisik.
Iya Pak, maaf, lirih Winda lagi. Saya balik sekarang. Setelah mengatakan itu, aku langsung bangkit dan berjalan ke meja kasir. Disitulah ada anaknya Bu Ijah. Ini, ucapku menyodorkan uang 50 ribuan. Saat dia hendak mengambil kembaliannya, aku segera angkat tangan dan pergi dari sana. Ambil aja, ucapku sambil berlalu keluar dari warung. Aku segera menyeberang jalan menuju ke arah kantor. Jam sudah menunjukkan pukul 9. Aku segera mempercepat langkah agar segera sampai ke dalam. Kamu sudah mempersiapkan berkas-berkasnya? Tanyaku pada Winda. Dia terlihat sibuk di depan layar komputer. Sudah Pak, ini saya sedang menyalin filenya, jawabnya sambil sedikit melihatku. Aku mengangguk-angguk paham, lalu kembali duduk di kursi kebanggaan. Ini adalah jabatan yang aku impikan dari dulu. Semenjak dulu aku hanyalah staf biasa. Hanya saja setelah menikah dengan Kania, aku dipecat karena ada pengurangan jumlah tenaga kerja. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena aku langsung mendapatkan pekerjaan yang sekarang di kantor yang besar juga. Walaupun semua ini atas bantuan Bang Ruli, namun jika aku harus memberikan uang juga untuk mertua, aku rasanya tidak mungkin. Karena walaupun ini semua dapat dari mereka, tetap saja yang bekerja aku, yang banting tulang dan memeras otak aku. Oh iya Pak, tadi pihak HRD menelpon. Katanya nanti setelah meeting, Pak Reno mau bertemu, seru Winda lagi yang membuyarkan lamunanku. Untuk apa Pak Reno mengajakku bertemu? Apakah aku akan naik jabatan? Karena selama ini kinerjaku pasti sangat bagus. Aku yakin setelah jabatanku naik, pasti Kania akan menyesal sudah bekerja. Dia pasti memohon-mohon agar aku juga memberikan nafkah pada orang tuanya. Kamu tahu nggak kenapa saya dipanggil ke sana? Tanyaku pada Winda lagi. Nggak tahu Pak, tidak ada pemberitahuan apapun, jawab Winda yang semakin membuatku penasaran. Karena jarang sekali Pak Reno memanggil kami jika bukan karena keadaan penting. Walaupun dia bersahabat baik dengan Bang Ruli dan juga Kania, Pak Reno tidak pernah sekalipun membahas masalah pribadi denganku. Setelah semuanya siap, akhirnya kami pun menuju ke ruang meeting. Rapat kali ini sangat penting, karena jika aku bisa menarik mereka untuk bekerja sama dengan perusahaan Pak Reno, bisa dipastikan aku akan mendapatkan bonus yang besar tahun ini. Kata Winda, perusahaan ini adalah perusahaan terbesar di Indonesia di bidang transportasi. Mereka sudah sampai, tanyaku pada Winda yang berjalan di sampingku. Katanya sudah ada di lobi, kita tunggu saja di ruang meeting. Karena saya dengar kabar kalau pimpinan yang datang kali ini adalah pimpinan baru, jelas Winda lagi menerangkan. Mereka ganti pimpinan, tanyaku penasaran. Iya, digantikan oleh anaknya. Dan katanya dia orangnya tegas. Tapi nggak apa-apa sih, ganteng banget soalnya. Kekeh Winda lagi yang membuatku meliriknya tidak suka. Jangan cemburu, aku juga relakan menjadi yang ketiga. Lirih Winda lagi yang membuatku kembali menghentikan langkah. Kuedarkan pandangan ke semua penjuru, sepi. Kamu jangan bicara seperti itu di kantor, tegasku yang membuat Winda mencebikkan mulutnya. Jangan marah-marah, hanya aku yang tahu semua rahasiamu. Jangan sampai istrimu yang barbar itu tahu, cebik Winda yang membuat nyaliku sedikit ciut. Sial, dia selalu mengancamku, mentang-mentang dia tahu semua rahasiaku. Jika aku tidak mau menuruti kemauannya, dia akan selalu bertingkah seperti ini. Winda segera pergi meninggalkan aku yang sedang menahan amarah. Aku harus segera membungkam mulutnya. 5 menit menunggu, akhirnya mereka datang juga. Pimpinan baru itu masuk bersamaan dengan Pak Reno dan juga... Astaga, itu Kania. Kenapa dia ada di sini? Bukankah dia hanya bekerja di perusahaan kecil? Tidak, aku tidak mungkin salah lihat. Itu Kania, istriku. Dia berjalan tepat di belakang laki-laki yang berjas hitam. Itu mungkin pimpinan baru yang dikatakan oleh Winda tadi. Memang sangat tampan, apalagi jika ditambah dengan bulu halus di kedua pipinya.
Kania juga sangat cantik, sangat berbeda dengan penampilannya di rumah yang hanya mengenakan daster. Aku sempat terpana dengan kecantikannya, hingga aku sadar saat Winda menepuk pundakku pelan. Kania hanya melihatku sekilas, lalu kembali sibuk dengan berkas di depannya. Tidak ada senyuman ataupun sapaan. Aku tidak akan membiarkan dia bekerja dengan laki-laki itu. Bisa-bisa aku kehilangan Kania. Bisa saja kan benih-benih itu tumbuh karena mereka sering bersama.